Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam namun dilindungi oleh Allah sehingga Suraqah tidak mampu untuk mengejar Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dikarenakan kuda yang ditunggangi oleh Suraqah ini kakinya terbenam. Dalam riwayat kata Imam Al-Ghazali di sini disebutkan ra'aitu fi ba'd tafsir anna Suraqah ahada sab'a marrat. Dalam sebagian tafsir yang aku lihat kata Imam Al-Ghazali, Suraqah itu melakukan serangan itu sebanyak 7 kali, dan 7 kalinya itu dia berjanji untuk tidak akan mencelakai Nabi. Setiap kali dia hendak mencelakai Rasul maka kudanya lagi-lagi terbenam. Akhirnya pada ke-8 kalinya dia pun tobat sehingga tidak lagi melanjutkan. Artinya dia berhenti, tidak mau mencelakai lagi. Nah ketika itu wa'afraja sahman min jubbatihi wa'atahu Rasulullah, dia pun mengeluarkan anak panahnya dari tempat sarung anak panahnya itu dan memberikan kepada Rasulullah. Lalu dia mengatakan, ya Muhammad innani bila mawashiyan min tariqi wa fabadlu wa'ata sahmi wa ulkitum ar-rahimata was-sada wa masyita. Wahai Muhammad, sesungguhnya aku memiliki unta dan ternak yang banyak nanti di arah tempat kau menuju Madinah itu. Di dalam kau ini nanti akan kau temui, di situ ada penggembala-penggembalaku yang dia ini mengurusi gembalaanku, untaku. Maka ambillah sesukamu untuk dijadikan sebagai bekal. Maka Nabi SAW menjawab, ya Suraqah, idza farra fi dinil Islam fa inni la arwahu fi amwalika wa mawashika. Suraqah, jika engkau tidak ingin masuk Islam, maka aku tidak butuh dengan harta. Jadi kau menawarkan harta kepadaku, ternak, kemudian unta sebagai bekal perjalananku, maka aku tidak menginginkannya, tidak akan mengambilnya kalau kau sudah masuk Islam. Maka Suraqah ketika itu apakah langsung masuk Islam? Bapak Ibu, ternyata tidak. Suraqah tidak masuk Islam, tetapi dia sudah membuat ikatan janji dengan Rasulullah. Apa kata dia? Ya Muhammad, inni la'alamu annahu sayadharu amruka fil 'alam wa tadriku qalba bani adam fa'ani inni idza aqilka yawma mulkika wa jahika fa'abini. Muhammad, aku yakin satu hari agamamu ini akan menguasai dunia ini. Engkau akan menguasai hati-hati manusia, maka wahai Muhammad, berikan aku janji. Pada hari engkau telah menguasai dunia dengan agamamu ini, engkau akan mendapatkan keagungan, kemuliaan, maka engkau berjanji untuk memuliakan aku. Artinya mengistimewakan Suraqah. Fa'amalahu Rasulullah, maka Rasulullah SAW mengambil janji itu, wa'anda ma'adai dan menandainya. Dalam satu riwayat itu tulang, kemudian dikasih garis sebagai ini bukti janji. Nanti dipegang oleh Suraqah. Ada mengatakan hanya sebatas sebuah secari kain, potongan kain. Waqala, Nabi bersabda, ahdi ma'aka, aku berjanji kepada. Lalu Suraqah bertanya kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, salli hajat, mintalah kepadaku satu keperluan, apa yang kau inginkan pada dirimu. Maka Nabi mengatakan, ya Suraqah, hajati an tarudda askara Quraisy, aku hanya minta satu saja, kamu balik ke orang-orang kafir Quraisy, kemudian halangi mereka untuk mengejar aku. Para jamaah Suraqah wajah ila Abi Jahal faqala ya al-hakam lam yadhhab Muhammadun min hadha al-tariq. Suraqah pun akhirnya mengatakan baiklah. Suraqah balik ke Mekah, kemudian bertemu Abu Jahal dan mengatakan, Muhammad tidak lewat jalan ini. Terus saya dikejar lagi, aku sudah jauh mencari dia tidak lewat jalan sini. Dia untuk mengalihkan perhatian Abu Jahal. Dia Muhammad tidak lewat jalan sini. Akhirnya mereka pun kembali. Kembali. Tapi Abu Jahal ini tidak percaya. Abu Jahal ini ketika itu tidak percaya. Dia mengatakan, ya Suraqah, ini aku tahu anna ra'aita Muhammadan. Aku punya dugaan Tuhan, kamu mesti lihat Muhammad. Pagi kita ra'aita fa'akhbirna an hali. Kalau memang kau melihat, beritahulah kami bagaimana kondisinya. Nah, disitulah Suraqah dia
nyantumkan syair. Syairnya itu dia mengatakan, ya Abul Hakam wallata wal uzza law kunta syahida li amri jawadin nasahat tawaiba alimta wa lam tashkur bi anna Muhammadan rasulun bi burhanin famadha tuqawimu ilayka farudda an-nas anhu fa innani aw amrahu yawman satadlu ma'alimu. Wahai Abul Hakam, itu bukan Abu Jahal. Julukan Abu Jahal itu Abul Hakam, bapak yang bijaksana. Karena memang terkenal bijaksana dia dalam memutuskan setiap permasalahan yang ada di Mekah. Kenapa kok berubah Abu Jahal? Bapak kebodohan. Dalam riwayat mengatakan ada yang menyebut itu adalah julukan dari Rasulullah, tapi ada mengatakan bukan. Julukan Abu Jahal itu, sempatan Abu Jahal kepada dia ini, Amr bin Hisham, adalah dari pamannya sendiri. Pamannya sendiri. Pamannya sendiri Walid bin Mughirah. Gara-gara dia ini melakukan satu tindakan yang sangat ekstrim, yang sudah di luar normalnya manusia, yaitu menolak seorang wanita tua Sumayyah. Kemaluannya hingga tembus leher, karena Sumayyah tidak mau murtad dari agama Muhammad. Saking marahnya Abu Jahal kalah dia, lepas kontrol, ditompak di wanita itu, kemaluannya sampai ditembuskan lewat leher Sumayyah, ibundanya Sayyidina Ammar bin Yasir. Sejak itulah dia dianggap Abu Jahal, orang yang bodoh, yang tidak bisa mengendalikan dirinya lagi, tidak ada kebijaksanaan lagi. Hilang julukan Abul Hakam. Awalnya Abul Hakam sebelum Nabi Muhammad menyampaikan risalah kepada dia. Demi Tuhan Lata dan Uzza, Rasulullah, sekiranya engkau menyaksikan bagaimana kondisi kuda itu terbenam kakinya ketika melihat Muhammad, maka pastilah engkau akan meyakini tanpa ragu-ragu Muhammad itu adalah utusan Tuhan dengan bukti yang nyata. Maka tidak ada, wahai Abu Hakam, Abu Jahal, yang mampu untuk menandingi melawan Muhammad. Sudah, menyingkirlah engkau, wahai Abu Jahal. Hindarilah Muhammad, ya. Kembalikan orang-orang ini ke rumah mereka, karena tidak ada gunanya engkau menentang Muhammad, sebab aku yakin satu hari agama Muhammad ini akan menguasai dunia. Oh, marah Abu Jahal, dan terima dia. Seakan-akan Rasulullah sudah membela Nabi Muhammad, dan memang berbeda saat itu. Namun belum masih Islam. Tampak ini Rasulullah masih Islam. Tapi kondisi itu karena dia dah melihat, menyaksikan langsung mukjizat itu. Maka dia katakan kepada Abu Jahal, kalau kamu tengok bagaimana Muhammad itu dilindungi oleh Tuhan, ya, kamu akan yakin walau tasbih akan ragu Muhammad itu benar utusan Tuhan. Abu Jahal marah, tak terima. Kemudian mencela Rasulullah. Kemudian dikasih memberi firman Allah dalam kitab ini, bahwa Rasulullah SAW bahwa Nabi Muhammad itu sampai ke sebuah gua, yaitu Gua Tur. Gua Tur di tempat bersembunyinya Nabi Muhammad SAW. Fa'awad Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyadahuna faqala Abu Bakar wa jama'a sa'idah ya Rasulullah ma adri ma hadatha bina wa laysa ishfaqi ala nafsi bal ana shafiqun 'alayka wa aqaddamuka li amri ila babi. Ketika Nabi nak masuk, Abu Bakar bilang, setelah itu air mata Abu Bakar itu menetes deras. Nabi nak masuk ke gua itu, Gua Tur, Abu Bakar mengatakan dengan air mata menetes, ya Rasulullah, aku tidak tahu, kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada diri kita kalau kita masuk gua ini. Sebenarnya aku bukan mengkhawatirkan diriku, tapi mengkhawatirkan gua. Maka aku izin, ya Rasulullah, aku dulu yang masuk ke dalam gua ini untuk mengecek apa yang ada di dalamnya. Padahal aku faidah wa fihi hanya terkait dari judul wa yaqina di mahal kitab. Ternyata benar, di dalam gua itu sudah banyak ular-ular, ya. Di situ seperti sebuah batang kayu. Ular-ular di situ banyak sekali, dan mereka ular itu banyak tidak dibahagia, berdesis seperti desihan anjing yang menyala. Ya, dia heboh ketika ada manusia datang ke dalam gua itu. Waqalahunna ila juhurihinna, maka Abu Bakar pun berusaha mengusirnya.
mengusirnya supaya ular-ular ini masuk ke dalam juhurihin, masuk ke sarang mereka. Nah, wa mazaqu ridanahu wa qatahu qat'an. Dirobeklah lidahnya, sorbannya, lidahnya, selendangnya Abu Bakar itu dirobek, dipotong, ya, dipotong. Kemudian wakana qimatuhu sab'a mi'ata dinar. Ternyata harga selendang Abu Bakar itu seukuran 700 dinar. 700 dinar, ya. 700 dinar berapa kalau sekarang? Jadi kalkulasikan 7,7 M.